warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wa salatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad Habibi Rabbil Alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani hafizakumullah, kita masih dalam pembahasan tentang kisah sejarah para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, dengan harapan semoga dengan kita membaca sejarah sahabat Nabi kita Muhammad SAW memberikan keberkahan untuk kita dan mendatangkan rahmat juga untuk kita dan memotivasi kita agar semakin semangat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, ikhwani hafizakumullah, kami akan bawakan kisah seorang sahabat yang sangat dekat sekali dengan Nabi kita Muhammad. Bahkan hampir sahabat ini mengetahui rahasia-rahasia yang dirahasiakan oleh Nabi kita Muhammad SAW karena saking dekatnya dengan Sayyidina Muhammad, sehingga mendapat julukan Sahibu Sirri Rasulillah, sahabat yang juga ikut dalam mengemban amanah menjaga rahasia daripada Nabi kita Muhammad SAW. Dialah sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, atau yang dikenal atau yang sering disebut dengan sahabat Ibnu Mas'ud. Sahabat Abdullah bin Mas'ud, ikhwani hafizakumullah, adalah seorang sahabat yang masuk Islam di tangan Nabi kita Muhammad di kota Makkah Al-Mukarramah. Dan beliau dikenal dengan orang yang berpostur tubuh pendek dan kurus, sehingga beliau termasuk juga di awal-awal keislamannya beliau sempat juga diketawakan oleh beberapa orang-orang yang ada di Makkah, tapi selalu dibela Nabi kita Muhammad SAW. Dengan postur tubuh yang seperti itu, beliau memiliki kemuliaan yang begitu luar biasa, dan bahkan beliau termasuk orang yang rapi, sehingga dikatakan wa kana min ajwadin nasi thauban wa atyabihim rihan. Sahabat Abdullah ibn Mas'ud termasuk sahabat yang kalau berpakaian selalu rapi dan selalu dalam keadaan beliau itu harum. Itu sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kenapa beliau melakukan itu? Kenapa selalu berpakaian rapi dan kenapa selalu memakai minyak wangi yang menjadikan beliau selalu dalam kondisi harum? Ta'ziman lina alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sahabat Abdullah bin Mas'ud menghormati dan dengan tujuan untuk mengagungkan kedua sandal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sahabat Abdullah bin Mas'ud termasuk sahabat yang selalu membawa sandal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikatakan fa innahu kana yahmiluhuma idza jalas. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat yang selalu membawa sandal Nabi ketika Nabi duduk. Nabi hadir di suatu majelis, yang selalu memegang sandalnya Nabi adalah Abdullah bin Mas'ud. Wa kan Nabi SAW yukrimuhu wa yuqarribuhu wa la yahjubuhu. Dengan khidmahnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini kepada Nabi kita Muhammad, Nabi pun cinta kepadanya, sampai Nabi selalu memuliakannya, Nabi selalu dekat dengannya, bahkan tidak ada hijab. Saking dekatnya sampai-sampai mendapat julukan Sahibu Sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falidha kana kasirud dukhul alaihi. Oleh karenanya sahabat Abdullah bin Mas'ud ini sering keluar masuk dipanggil oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Bahkan sampai saking dekatnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini, ikhwani hafizakumullah, beliau pernah berkata, wallahi alladzi la ilaha ghairuh, demi Allah, zat yang tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, ma nazalat ayatun min kitabillahi ta'ala illa wa ana a'lam aina nazalat wa fima nazalat. Tidaklah turun satu ayat pun daripada Al-Quran kecuali aku tahu di mana ayat itu turun dan karena apa Allah turunkan ayat tersebut. Saking dekatnya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bisa kita bayangkan, ikhwani,
Alangkah beruntungnya Abdullah bin Mas'ud yang dekat dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang setiap saat bisa mencium tangan Nabi, setiap saat bisa berkumpul dengan Nabi, setiap saat bisa mencium daripada aroma indah dan harumnya tubuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kedekatan inilah yang menjadikan kita umat Islam di akhir zaman ini rindu ingin menjadi seperti sosok Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, dekat dengan Rasulullah, selalu dipanggil oleh Rasulullah, selalu dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan bisa berkhidmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani hafizakumullah, ada kisah unik terkait dengan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Diceritakan bahwasannya ada sebuah kisah yang Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu pernah menangis, tapi malaikat Jibril tertawa. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud sedang menangis, kesulitan, kesakitan, tapi justru malah malaikat Jibril tertawa. Kisah apakah itu? Diceritakan wahwa radhiyallahu ta'ala anhu awwalu man jahra bil Qur'an minas sahabat. Sahabat Abdullah bin Mas'ud ini, ikhwani hafizakumullah, sahabat yang paling pertama berani membaca Al-Quran terang-terangan di hadapan semua orang Makkah. Jadi walaupun berpostur tubuh yang kecil, kurus, tapi keberaniannya tidak kalah. Keberaniannya begitu hebat. Sahabat Abdullah bin Mas'ud termasuk orang yang pertama kali membaca Al-Quran terang-terangan dengan suara yang lantang, dan kebetulan Abdullah bin Mas'ud juga sahabat yang memiliki suara indah dalam melantunkan Al-Quran. Wadhalika annahu lamma nazalat surat Ar-Rahman, yaitu terjadi di saat Allah turunkan surat Ar-Rahman. Qala al-Mustafa Rasulullah SAW berkata, man yakra'uha ala Quraisy, siapa yang berani membaca surat Ar-Rahman ini di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Faqala Ibnu Mas'ud, kemudian Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Wa dhahaba ilaihim, dengan semangatnya Abdullah bin Mas'ud berangkat menuju perkumpulan mereka, orang-orang Quraisy. Fara'ahum mujtami'ina haul Ka'bah, dan Abdullah bin Mas'ud melihat orang-orang Quraisy berkumpul di sekitar Ka'bah. Faftatahal qira'ata biha, kemudian disitulah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud memulai membaca surat Ar-Rahman. Fagama Abu Jahal, ternyata di saat beliau Abdullah bin Mas'ud membaca surat Ar-Rahman, di perkumpulan itu ada seorang kafir yang bernama Abu Jahal. Kemudian Abu Jahal pun mendekat kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, berusaha untuk menghentikan daripada bacaan beliau. Tapi Abdullah bin Mas'ud tetap terus melanjutkan untuk membaca. Dan bahkan Abdullah bin Mas'ud di saat itu dipaksa untuk berhenti, tapi dia tidak mau. Sampai akhirnya Abu Jahal menampar daripada wajah Abdullah bin Mas'ud, wa syaqqa udunah wa ajmah, dan Abu Jahal melukai daripada telinga Abdullah bin Mas'ud sampai mengeluarkan darah. Fadhahaba wa ainuhu tatma, dan di saat itu pergilah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dalam keadaan beliau di wajahnya penuh dengan darah. Faqtamal Mustafa sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau datang kepada Rasulullah, mengadu kepada Rasulullah tentang apa yang sedang terjadi. Fanazala Jibril alaihi salam dhahikan, di saat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud sedang berbincang mengadu kepada Rasulullah, di saat itu turun malaikat Jibril sambil tertawa. Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah berkata, anta tadhak wa Ibnu Mas'ud yabki, wahai Jibril, kenapa engkau tertawa? Sedangkan ini Abdullah bin Mas'ud sedang menangis, ini kesakitan. Kenapa engkau malah tertawa, wahai Jibril? Terkejut ini Rasulullah. Waqala, kemudian malaikat Jibril berkata, sata'lamu ya Rasulullah mimma adhak, nanti engkau akan tahu ya Rasulullah kenapa aku tertawa. Padahal ini Sayyidina Abdullah bin Mas'ud sedang kesakitan ini. Karena Abu Jahal itu orang yang bertubuh besar, tangannya pun kuat, dipukul wajahnya, ditampar wajahnya, kemudian sampai melukai daripada telinganya dan keluar darah. Bahkan di wajah Abdullah bin Mas'ud ini ada percikan-percikan darah, dan beliau datang kepada Rasulullah menangis, mengadu tentang sakitnya dan apa yang diperbuat oleh Abu Jahal. Malaikat Jibril datang tertawa, menertawakan daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud.
Kemudian apa yang dikatakan malaikat Jibril terjadi. Yaitu malaikat Jibril berkata, engkau akan tahu ya Rasulullah kenapa aku tertawa. Falamma kana yaumu badrin, di saat datang waktu peperangan Badar, wa nasarallahu al-muslimin, dan Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin, amara al-Mustafa, Rasulullah SAW memerintahkan kepada Abdullah bin Mas'ud untuk mengambil panah, mengambil senjata. Famarra bi Abi Jahal, di saat Abdullah bin Mas'ud sedang memegang senjatanya itu, ternyata dia melewati daripada Abu Jahal, yang di saat itu Abu Jahal dalam keadaan sedang terluka, banyak lukanya. Tapi di saat itu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud sadar diri, Abu Jahal ini tinggi, besar badannya, sehingga beliau agak khawatir. Beliau ingin membunuh daripada Abu Jahal, tapi beliau takutnya Abu Jahal ini masih kuat. Akhirnya sahabat Abdullah bin Mas'ud mencoba untuk mengarahkan senjatanya ke arah daripada hidung Abu Jahal. Dan di saat itu pula Abdullah bin Mas'ud sadar bahwasanya Abu Jahal ini sudah sangat lemah sekali. Maka begitu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud sadar, ikhwani hafizakumullah, kalau Abu Jahal ini dalam kondisi yang lemah, langsung ini sahabat Abdullah bin Mas'ud naik ke atas tubuh Abu Jahal, kemudian langsung diarahkan senjata ke arah wajah daripada Abu Jahal. Dan di saat itu terlukalah daripada telinga Abu Jahal, berdarah telinganya Abu Jahal, kemudian ditebas oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud daripada leher Abu Jahal. Maka wafatlah atau matilah Abu Jahal di saat itu. Sehingga setelah meninggal atau mati Abu Jahal itu, diikat sama Abdullah bin Mas'ud, dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila an alqahu baina yaday Rasulillah. Diletakkan itu kepalanya Abu Jahal di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa Jibril baina yaday yadhak. Di saat itu malaikat Jibril ada di depan Rasulullah dalam keadaan tertawa. Wa yaqul, dan malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, udunun bi udunin wa ra'su ziyadah. Ya Rasulullah, telinga dibalas dengan telinga, dan kepala ini adalah bonus untuk Abdullah bin Mas'ud. Masya Allah. Jadi Abu Jahal pernah melukai telinga Abdullah bin Mas'ud, dibalas oleh Abdullah bin Mas'ud dengan kehendak Allah, melukai daripada telinga Abu Jahal, dan dipenggal kepalanya Abu Jahal oleh Abdullah bin Mas'ud dan dibawa di hadapan Rasulullah. Malaikat Jibril berkata, udunun bi udunin, telinga dibalas dengan telinga, warra'su ziyadah, dan kepalanya Abu Jahal ini adalah bonus ya Rasulullah. Subhanallah. Kisah yang begitu indah, kisah yang unik, Masya Allah, daripada sahabat yang ahli khidmah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwani hafizakumullah, semoga kita bisa memetik daripada kisah ini yang baik untuk kita. Di antaranya adalah semakin dekat kita dengan orang-orang yang baik, semakin Allah cinta kepada kita. Semakin kita semangat berkhidmah kepada orang-orang yang saleh, semakin Allah cinta kepada kita, sebagaimana Allah cinta kepada sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Semoga Allah dekatkan kita semuanya dengan Nabi kita Muhammad, dan Allah dekatkan kita dengan orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Hakadha minni wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.